Kita ke informasi selanjutnya, ini tidak hanya manusia yang terdampak akibat pandemi yang berlangsung. Ada puluhan hewan di Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat yang kekurangan pasokan makanan akibat berkurangnya jumlah pengunjung. Hal ini membuat para relawan bergerak untuk memberikan bantuan makanan demi menjaga keberlangsungan hidup satwa yang berada di kebun binatang. Dampak sulit selama masa pandemi COVID-19 tak hanya dirasakan kita sebagai manusia saja, namun juga oleh ragam jenis satwa yang ada di kebun binatang. Sejak masa pandemi, pengelola kebun binatang mengalami penurunan kunjungan hingga lebih dari 60% jika dibanding hari libur saat kondisi normal. Akibatnya, pengelola harus berusaha ekstra keras untuk memberikan kebutuhan pakan setiap hari. Melihat kondisi ini, para relawan pecinta binatang pun tergerak. Salah satunya relawan Rumah Zakat Regional Jawa Barat. Mereka mendatangi Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kedungora, Kabupaten Garut. Ada ratusan daging ayam dan sapi yang disumbangkan. Selain itu ada juga puluhan kilogram sayur mayur dan buah-buahan untuk pakan beragam jenis burung dan satwa herbivora lainnya. Aksi ini mendapat respon positif dari pengelola Taman Satwa. Untuk mensiasatinya kita lakukan substitusi pakan sih Pak. Jadi pilih-pilih pakan yang terjangkau dan sesuai aturan dari dokter hewan yang ada di sini Pak. Ini sangat-sangat membantu kami di masa pandemi seperti ini Pak. Dalam sehari, pihaknya mengaku membutuhkan setidaknya 15 kg daging sapi, 40 kg daging ayam, dan 60 kg pepaya serta 40 kg pisang, sayuran, dan 8 karung rumput. Pemeriksaan kesehatan hewan pun tetap rutin dilakukan meski dalam kondisi sulit. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Masya Allah, ini semoga mereka yang peduli terhadap sesama makhluk Allah ini mendapatkan ganjaran, balasan yang setimpal. Amin, amin, amin ya Ustaz. Karena saya juga ikut senang gitu melihatnya. Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sama pentingnya antara mengasihi sesama manusia dengan mengasihi ciptaan Allah yang lain, misalnya alam dan hewan, Ustaz? Ya, pertama kita perlu memberikan apresiasi ya pada gerakan relawan para pencinta binatang ini ya. Ini adalah suatu tindakan yang sangat mulia ya. Karena Islam itu adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kita kasih sayang terhadap binatang ya. Mencintai binatang. Karena dalam pandangan Al-Quran, binatang-binatang itu adalah bagian dari kita. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi walau ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dia adalah umat seperti kita juga ini ya. Dan kita dengan binatang itu kan sama-sama makhluk Allah yang bertasbih kepadanya ya. Sehingga di sini Islam menekankan pentingnya mencintai dan kasih sayang terhadap binatang. Kita bisa lihat misalnya bagaimana Islam itu melarang kita untuk membunuh burung ya, menembak burung yang sekedar iseng-iseng begitu ya atau hobi. Ini hati-hati akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala illa sa'alahu Allahu anha. Dan juga kita tahu bagaimana kisah seseorang yang dinyatakan oleh Rasulullah itu masuk ke dalam neraka karena memelihara seekor kucing di dalam kandang tetapi tidak diberinya makan. Sehingga kucing itu kelaparan. Nah ini kan hewan-hewan di kebun binatang itu kan dikandangin ya. Tapi kalau tidak diberi makan, ini hati-hati ya. Bukan hanya para pengelolanya, tapi kita semua memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkannya ya. Ada semacam fardu kifayah untuk menjaga mereka agar tetap hidup ya. Dan sebaliknya kita juga membaca dalam satu riwayat bagaimana seseorang itu dinyatakan masuk surga padahal dia seorang yang jahat ya, seorang pelacur karena memberi minum seekor anjing yang kelaparan ya. Ini adalah tindakan yang begitu sangat mulia ya. Dan dalam situasi pandemi pun Islam mengajarkan ya bahwa binatang-binatang itu juga perlu dilindungi. Misalnya Nabi mengatakan la yuridanna mumridun ala musihhin. Itu jangan sampai onta yang sakit itu dicampur dengan onta yang sehat ya. Karena akan mudah tertular. Itulah bentuk-bentuk perlindungan perhatian Islam terhadap binatang ya. Oleh karena itu sangat mulia apa yang dilakukan oleh para relawan pencinta binatang ini.
Masya Allah, betul-betul Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin seperti itu Ustaz ya. Jadi kebaikan memang untuk semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwa betul yang tadi Ustaz katakan, kepedulian kita memang bukan hanya sesama manusia, tapi kepada seluruh ciptaannya, tidak hanya hewan tapi juga tumbuh-tumbuhan termasuk alam lingkungan sekitar kita ya Ustaz ya.